Selamat pagi, selamat Idul Fitri Pak Ilham ya. Selamat pagi Mas, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak Ilham. Ada video viral Pak, pagi ini kami lihat kemacetan luar biasa di jalur menuju ke arah Dieng Pak. Luar biasa antusiasme masyarakat. Dan ini kejadian setiap tahun Pak ya, di kawasan Dieng, bukan hanya Dieng, termasuk jalur Anyer pagi ini juga dilaporkan dalam situasi sangat padat. Apa yang bisa kita lihat dari dinamika, karena kabarnya arus mudik sepi, tapi kenapa di masa liburannya sangat ramai ya Pak Ilham? Nah, ini pertama kita mengapresiasi dulu untuk yang di jalur utama mudik kita, jalan tol, kemudian di penyeberangan ya, kemudian di penerbangan kita, kereta api gitu, itu semuanya berjalan dengan baik. Soal misalnya ada yang mengatakan bahwa jumlah pemudik kita turun, nanti akan terlihat dari total akumulatif jumlah pemudik dalam satu periode ya. Misalnya dalam H-7 sampai dengan H itu ada berapa, kemudian sampai nanti H+7 itu nanti akan terlihat kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya apakah memang mengalami penurunan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan macetnya beberapa ruas jalan yang non-tol, ini memang sudah menjadi hal yang di warning ya sejak lama. Karena kebijakan yang diambil selama beberapa tahun ini lebih banyak ke jalur utama yang tadi saya sampaikan, yaitu di penyeberangan dan juga yang di jalan tol. Tetapi kita bersyukur karena pada tahun ini semua berjalan dengan baik ya, setidaknya begitu yang kita lihat dan rasakan. Dan ini menandakan bahwa staging tahap pertama kita ini sudah berjalan dengan baik, yaitu penyempurnaan manajemen transportasi dan juga traffic ya, dengan pemodelan yang tertentu yang sudah dilakukan oleh kementerian lembaga terkait itu sudah dijalankan dengan baik. Karena itu kita pada tahun ini harus masuk ke tahapan yang kedua, yaitu penyempurnaan untuk rekayasa lalu lintas dan manajemen transport yang di jalan non-tolnya dan juga non-penyeberangan. Karena memang ini bukan domain kementerian dan lembaga terkait, tetapi menjadi domain polda-polda kita ya, bersama dengan Pemda provinsi setempat, Perhubungan yang ya Pak Ilham. perhubungan, dan juga nanti dia berkoordinasi dengan BPTD atau juga dinas-dinas yang ada di setiap pemerintah daerah. Nah, kalau dia sudah masuk ke tahapan yang kedua ini, saya kira kementerian lembaga terkait perlu melakukan pembinaan terhadap masing-masing pemerintah daerah bersama dengan tingkat di bawahnya ya, seperti Polda tadi saya sampaikan, supaya mereka bisa menerapkan model rekayasa yang sudah diterapkan di level nasional tadi. Karena kalau tidak ditularkan, maka akhirnya agak sulit untuk melakukan penterjemahan. Misalnya seperti pendekatan delay system yang di jalan tol, apakah juga bisa diterapkan di jalan non-tol? Dan apakah buffer zone itu juga bisa diterapkan? Bagaimana cara menerapkannya? Ataukah ada pendekatan-pendekatan lain untuk memastikan yang namanya traffic management di jalan non-tol itu bisa berjalan dengan baik? Karena tapi kan letaknya beda tuh Pak Ilham. Misalnya kalau jalan tol kan jalan yang ibaratnya secara struktur sudah dirancang untuk keselamatan dan sebagainya, dihitung juga loadingnya. Kalau jalur non tol kan crossingan dengan arus lokalnya sangat tinggi Pak Ilham. Apakah mungkin? Ya sangat mungkin, karena itulah butuh ada kemampuan dari kita untuk melakukan rekayasa lalinnya kan. Karena yang sekarang ini kan ternyata dengan model yang sekarang ini ternyata menimbulkan problem dari sisi hambatan sampingnya sangat tinggi sehingga kecepatan arus lalu lintas melambat. Ketika melambat akhirnya menumpuk karena volume kendaraannya tinggi. Nah, artinya kan membutuhkan pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu, dan itu pasti cara-cara baru ya. Kita tidak bisa dengan memanfaatkan model manajemen traffic seperti yang sekarang dengan kondisi infrastruktur yang ada sekarang itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Tentu tidak, karena itu butuh intervensi dari mungkin dari kementerian lembaga terkait, bisa juga dari Polda atau pemerintah daerah setempat. Apakah dia nanti melakukan pelebaran jalan, ataukah dia mengurangi hambatan samping dengan membuat kantong-kantong parkir untuk kegiatan komersial yang ada di sana. Atau pecah arus gitu ya Pak Ilham. Karena itu, dan termasuk juga di beberapa tempat wisata misalnya, apakah dia nanti dibuatkan jalan akses yang lebih memadai supaya antrian tidak berada di dekat jalan raya, baik itu jalan raya kabupaten maupun di jalan lingkungannya ya, sehingga yang namanya volume kendaraan yang melintas di jalan utama mereka itu bisa tetap berjalan dengan lancar. Jadi pendekatan-pendekatan yang agak lebih kecil ini, yang agak lebih teknikal ini memang
butuh pemikiran yang cukup serius dari masing-masing pemerintah daerah bersama dengan kampus-kampus yang ada di masing-masing daerah ya. Jadi saya kira teman-teman di daerah perlu mendengarkan masukan dari para ahli yang ada di masing-masing daerah, baik Kampus di ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Jogja, begitu juga. Kemudian di daerah Sumatera ya, seperti di Pekanbaru, kemudian di Lampung, ya, kemudian di Sumatera Utara. Saya kira perlu mendengarkan bagaimana caranya melakukan rekayasa yang sangat taktikal di level teknis sekali ya. Misalnya seperti penyediaan kantong parkir mungkin perlu dilakukan intervensi, bukan hanya mengandalkan apa yang dimiliki oleh pihak swasta, tetapi juga mungkin perlu ada pengadaan Pemerintah daerah ya, dari pemerintah daerah ya, inisiatif untuk mengurangi masalah hambatan samping tadi. Jadi itu yang harus diperhatikan, tapi bukan sekarang. Kalau sekarang saya kira memang domain teman-teman dari kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan rekayasa bagaimana caranya men-share ya pembebanan setiap volume kendaraan yang ada ke beberapa ruas jalan yang mungkin selama ini tidak terlalui oleh kendaraan dalam volume yang cukup tinggi. Nah, kalau misalnya bisa didistribusikan dengan cukup baik, maka saya kira itu bisa mengurangi tekanannya. Tetapi pasti akan menimbulkan bottleneck ya. Pasti sekarang ini menimbulkan masalah. Karena itu ke depan saya kira sejak ini terjadi sekarang ini, kemudian di jalan utama kita tadi saya sampaikan sudah berjalan dengan baik, maka selama 1 tahun ke depan ini perlu ada perhatian dari setiap pemerintah daerah agar mereka concern untuk menyelesaikan masalah traffic di. Jadi artinya cara pandang Pak ya, Pak Ilham, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar bisa memberikan pelayanan paripurna ketika masa periode liburan Idul Fitri. Jangan sampai kemudian kejadian yang macet parah di jalur wisata akan terulang di tahun depan kan Pak Ilham? Persis, karena itu kemarin kan tidak mungkin bisa diselesaikan Mas. Karena memang yang di jalur utamanya, yang di penyeberangan dan jalan tol masih bermasalah kan. Sehingga kita belum ada, pada waktu itu belum ada benchmark ya, bagaimana caranya melakukan rekayasa lalinnya. Dan saya kira pembelajaran di tahun 2023 kemarin itu sudah bisa diterapkan kembali di tahun 2025 ini. Dan akhirnya kita bisa mengendalikan trafiknya ya. Jadi lebih baik ya lebih baik ya, karena kan termasuk juga kita tidak bisa mengabaikan kebijakan pemerintah dari Presiden terkait dengan work from anywhere itu. Karena pada akhirnya kan bisa menekan tekanan pada hari-hari tertentu kan. Jadi ada banyak opsi yang dipilih oleh masyarakat kita, baik langsung maupun tidak langsung, karena ini bukan hanya terkait dengan pegawai, tetapi juga ketika ada pengurangan pegawai yang bekerja kan, maka pasti beberapa kegiatan komersial lainnya itu kan akan tutup ya, akan libur lebih dini ya, dan mereka pasti akan menentukan perjalanannya lebih cepat, sehingga ada kelandaian dari sisi jumlah perjalanan tidak tertekan atau tidak fokus di 1-2 hari tertentu yang menyebabkan bottleneck yang cukup ekstrim. Akan ada penumpukan di situ. Ya, kenapa pemerintah daerah harus punya cara pandang yang sama Pak dalam kaitan mengatur rekayasa ataupun juga manajemen lalu lintas dalam momen liburannya Pak? Karena memang harus kita akui, suka atau tidak suka gitu ya, diakui atau tidak diakui dari pengamatan kita sejak tahun 2005 sampai sekarang ini, pemerintah daerah memang masih belum begitu melihat bahwa masalah mudik ini adalah masalah di daerah mereka. Jadi sampai sekarang juga akhirnya mereka melihat yang namanya kemacetan lalu lintas di daerah wisata mereka anggap sebagai hal yang wajar, cukup dengan tertentu, dan keluhan masyarakat mereka harapkan ya memaklumi kondisi yang ada. Jadi banyak men-share pemaluman karena adanya volume yang tertinggi dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi saya kira untuk ke depan pemerintah daerah tidak boleh lagi menyandarkan diri pada pemaluman itu. Karena dari tahun ke tahun ternyata problemnya semakin meningkat dan diulang yang sama. Dan kemudian tidak ada kayak gini kali Pak Ilham, cara pandang pemerintah daerah. Sayang nih kalau misalnya saya keluarkan uang banyak hanya digunakan setahun sekali gitu Pak Ilham. Nah, cara pandang itu harus dirubah bagaimana? Atau apakah ada terobosan untuk bisa mengantisipasi itu Pak Ilham? Sebenarnya intervensi yang bisa dilakukan itu bukan dengan dalam artian bahwa ketika ada macet maka intervensi yang dilakukan adalah dengan bagaimana caranya meniadakan macet itu ya. Tidak begitu, tetapi dia mengurangi tingkat tekanan kemacetan lalu lintasnya. Makanya tadi saya sampaikan yang harus diupayakan adalah misalnya banyak parkir kendaraan yang berada di pinggir jalan itu menandakan bahwa
dari sisi penyediaan area parkirnya kan kurang ya. Nah, maka perlu ada pembuatan area parkir tertentu tambahan yang dibuat oleh pemerintah atau bersama dengan aparat desa setempat atau pemerintah daerah setempat ya. Tidak perlu memfasilitasi semuanya, tapi setidaknya dia bisa mengurangi jumlah yang parkir sehingga kecepatan kendaraan kita itu masih tetap bisa bertambah kayak gitu. Jadi dia tidak perlu. Dan misalnya jalur Anyer deh Pak Ilham ya, jalur Anyer kan kalau kita keluar dari tol Cilegon mau ke arah pantai Pasir Putih itu kan jalannya berbeda. Di tolnya begitu luas, sangat nyaman. Tapi ketika kita bersinggungan dengan arus lokal, maka keadaannya seperti bumi dan langit. Kenapa tidak punya standar yang tidak usah sangat jauh lah? Ya hampir menyerupai juga nggak masalah Pak Ilham. Kenapa nggak seperti itu Pak Ilham? Ya, saya kira begini, kita jangan sampai juga menggiring pemerintah daerah untuk melakukan pelebaran jalan selebar-lebarnya ya. Tetapi bisa saja mereka menerapkan, karena di situ adalah areal wisata, berarti pada momen-momen tertentu setiap pemerintah daerah bersama dengan private sektor yang ada di sana yang mengelola daerah wisata kan bisa menghadirkan public transport ya, seperti bus gitu. Sehingga yang namanya kantong-kantong parkir, gitu ya. Kantong-kantong parkir bisa ditempatkan dimanapun, tetapi akses untuk daerah wisata itu bisa menggunakan bus. Nah, yang hal semacam ini kan tentu butuh pemikiran dan penyempurnaan ya. Bagaimana caranya? Kenapa nggak ada seperti itu Pak Ilham ya? Gimik kebijakan di waktu tertentu misalnya waktu Idul Fitri. Kenapa nggak ada kayak gitu ya? Ya karena tadi saya katakan bahwa pemikiran pemerintah daerah kan lebih cenderung kalau mudik itu urusan nasional kan. Karena memang problem di level nasionalnya kan memang masih ada ya. Nah sekarang kan kita bersyukur mudah-mudahan saja tradisi koordinasi yang cukup baik ini dan penyiapan kapasitas yang cukup memadai ini bisa juga terus berlangsung sampai tahun 2006 dan seterusnya gitu ya. Tapi yang dapat manfaatkan pemerintah daerah, perputaran uangnya kan di sana. Kan mereka tidak dalam membuat kebijakan kan tidak menghitung-hitung untung ruginya gitu. Seringkali mereka kan mengukurnya berapa PAD, mereka kan tidak memikirkan berapa PAD yang mereka miliki atau akan dapatkan. Tetapi bagaimana spending APBD-nya ya. Jadi ketika dia bicara tentang spending APBD, ketika dipotong anggarannya mereka mengeluh. Tetapi mereka tidak begitu concern dengan bagaimana caranya mendapatkan PAD yang sebesar-besarnya dengan manajemen ruang, manajemen kegiatan yang ada di dalam daerahnya sendiri. Jadi karena itu mereka pemikiran birokrasi yang ada di dalamnya kan belum sampai ke sana. Itulah tadi saya sampaikan bahwa kontribusi perguruan tinggi perlu dioptimalkan di masing-masing daerah supaya ada yang melakukan warning, bukan hanya soal masalah traffic manajemennya, tetapi juga economic sirkularnya. Sirkularnya juga perlu dikelola, sehingga ahli-ahli yang di masing-masing daerah itu juga bisa diberdayakan, dimanfaatkan keilmuan yang mereka miliki. Amin, mudah-mudahan tidak hanya berputar tapi hanya jadi asap saja, tapi jadi berkah untuk perputaran ekonominya. Terima kasih ya Pak Ilham ya atas waktunya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.